Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Dia Puspitasari, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Geografi. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran mapel geografi materi pergerakan lempeng di kelas 10. Berikut adalah praktik video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong untuk ketua kelasnya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ke hari ini yang tidak berangkat? Alhamdulillah, nihil berarti sehat semuanya. Karena aktivitas kita itu sangat panjang sekali ya. Untuk memulai aktivitas panjang ini, ada satu kegiatan yang mengasihkan, yaitu ada sebuah yel-yel. Nanti instruksinya, ketika saya bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi, dimulai dengan tepuk tangan. Paham ya? Baik, kita coba mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, berikutnya saya akan tunjuk salah satu anak yang kemudian anak tersebut berhitung, nanti menghitungnya itu berlanjut ke kanan depan. Paham? Oke, saya mulai dari awal ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Memulai aktivitas ini dengan cara yang menyenangkan agar kalian termotivasi mengikuti pelajaran saya dengan baik. Informasi untuk pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti akan ada satu masalah yang perlu kalian pecahkan permasalahannya, ya. Berbentuk LKPD nanti ya, berkelompok. Baik. Materi kita tuh tentang apa sih hari ini? Jadi kita kaitkan dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Muzammil ayat 14 yang artinya di sini adalah ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung bergetar kencang dan jadilah gunung-gunung itu menjadi onggokan yang berhamburan. Kaitannya dengan materi kita tuh apa ya? Ada yang paham? Dalam ayat tersebut menceritakan bahwa berfirman di sana bahwa bumi dan juga gunung-gunung itu selalu aktif ya. Pada suatu ketika nanti akan ada sebuah bencana besar yang Allah sudah atur. Nah, maka ini membuktikan bahwa gunung kemudian bumi itu selalu bergerak. Materi kita hari ini agendanya ada 5 ya, ada 5 fase. Yang pertama orientasi terhadap masalah. Nanti akan saya berikan video pembelajaran ya, video yang nanti akan kalian analisis. Yang kedua ada
mengorganisasikan peserta didik. Nah, mengorganisasikan peserta didik berarti kalian nanti akan berkelompok berdiskusi, ya. Yang ketiga, akan membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan. Jadi setelah kalian diskusi, akan saya refleksi, simpulkan materi kita tentang ini. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik atau kalian itu dapat menjelaskan pengertian lempeng bumi dengan baik. Yang kedua, kalian menguraikan karakteristik pergerakan lempeng dan pengaruh. Ada soal pretest ya, berbentuk soal pilihan ganda. Saya bagikan, kemudian kalian kerjakan sebisanya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan ke depan sini. Nah, ada sebuah video, nanti akan kalian simpulkan dari video tersebut apa sih yang ada, apa sih yang terdapat atau bisa disimpulkan dari video tersebut. Itu terjadi karena We'll replace kaolin. The raw copper seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into sehingga batuan meleleh melepaskan karbon dioksida dan gas kembali ke atmosfer. Selama letusan, siklus yang luar biasa tidak pernah selesai. giant eruption. Kita melihat tayangan tadi, ada yang bisa kalian simpulkan apa sih yang ada di video tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya? Terbentuknya bumi, Bu. Terbentuknya bumi. Siapa lagi? Ya, ide. Arus konveksi. Apa lagi? Ya. Teori lempeng. Boleh, semuanya benar. Video tersebut kita mengulas kembali ya tentang teori lempeng. Nah, lempeng ini tuh pengertiannya apa sih? Ada yang masih ingat? Lempeng besar batuan padat berbentuk tidak teratur umumnya terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Baik. Ya, lempengan besar batuan padat terbentuk tidak teratur, umumnya terdiri dari kerak benua dan samudra. Nah, kita perlu kenal ya, ternyata lempeng ini berada di luar bumi, tinggal dan juga beraktivitas. Nah, bentuk dari lempeng itu seperti rakit itu yang biasanya ada di sungai, ada di danau. Nah, hampir mirip karena lempeng ini ada di atas cairan. Cairan yang mana? Nah, cairan yang tadi kalian lihat di video, ya. Cairan yang pijar, panas, yang menimbulkan arus konveksi. Nah, arus konveksi ini yang menyebabkan lempeng-lempeng ini bergerak. Ada 3 pergerakan lempeng. Yang pertama ada apa ini? Divergen, ada konvergen, dan transform. Nah, mari kita simak ketiganya. Mulai dari divergen. Nah, divergen ini merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, karena saling menjauh, dulu bumi itu hanya ada satu daratan namanya Pangea. Ya, seperti gambar yang ini, Pangea. Nah, karena ada lempeng yang bergerak saling menjauh, maka akan menimbulkan berbentuk sebuah
benua-benua seperti sekarang ini. Lautan-lautan, samudra-samudra seperti sekarang ini. Ada benua Amerika, ada Asia, ada Afrika, ada Eropa, ya. Dulunya jadi satu seperti ini karena adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, paham ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Pergerakan yang saling menjauh ini berbentuk seperti ini, ya. Lama-kelamaan pergerakannya akan menimbulkan sebuah retakan yang sangat panjang, sangat lebar, dan menyebabkan adanya sebuah magma yang kemudian naik ke permukaan membentuk sebuah daratan baru yang menyebabkan semakin bernya sebuah benua antara satu dan juga yang lainnya. Ini ya, pergeserannya menimbulkan lama-kelamaan. Tadi tahu kan gambar atau videonya tadi bahwa di bawah litosfer itu ada magma, ya, ada magma. Maka menimbulkan magma tersebut naik ke permukaan bumi. Dari retakan itu tadi, retakan yang ditimbulkan karena adanya pergeseran. Nah, ini bentuk dari pergeseran divergen. Nah, kenapa merah? Karena ini membentuk sebuah punggungan tengah samudra, mid ocean ridge, ya. Di mana mid ocean ridge ini terjadi karena adanya sebuah aktivitas dari gunung api yang ada di bawah permukaan bumi yang menimbulkan adanya magma yang keluar di antara retakan tersebut. Paham? Seperti ini, ya. Bumi kalau nggak ada air lautnya. Nah, ini retakan-retakannya berwarna merah. Nah, ternyata seperti ini, ada punggungan samudra di tengah-tengah karena adanya lempeng yang bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, pergerakan itu terjadi karena adanya arus konveksi. Nah, kemudian kalau kalian lihat ada sebuah negara, dulunya itu negara yang tadi jadi satu ya, di Pangaea tadi ada sebuah negara namanya Islandia. Dulu nggak ada Samudra Atlantik, tuh nggak ada karena pergeseran ke barat, ke timur dan ke selatan. Kalau ke barat ke Amerika Utara, ke timur ke Eropa, ke bawah itu ada Afrika. Maka di sini ada sebuah negara yang dinamakan sebagai Islandia. Dia berada di batas dari lempeng-lempeng tersebut. Digeret rono, berbentuklah satu negara, ya, namanya Islandia. Nah, gitu. Paham? Kita lanjutkan. Ternyata Islandia ini juga karena berada di perbatasan lempeng. Kalau melihat di peta, pasti melihat sebuah benua di Afrika. Itu ada Semenanjung Arab. Ini loh, lihat nih ya. Nah, dulu ternyata Semenanjung Arab itu jadi satu dengan benua Asia. Ini. Nah, makanya kalau dilihat-lihat itu bentuknya hampir mirip, ya, karena memang dia adalah pergeseran dari lempeng dari Afrika ini tadi. Oke, paham ya? Ternyata tidak hanya divergen saja, pergeseran semakin menjauhnya, ada juga lempeng yang saling mendekat. Nah, lempeng saling mendekat dinamakan konvergen. Nah, contoh dari konvergen. Nah, batas konvergen. Contohnya seperti ini. Kalian tahu bahwa kerak benua dan kerak samudra itu massa jenisnya lebih berat kerak samudra. Makanya kerak samudra itu selalu menujam ke kerak benua. Nah, bentuknya seperti ini. Dinamakan subduksi, ya, penujaman kerak bumi dan
kerak bumi antara kerak samudra dan juga kerak benua. Nah, menimbulkan apa? Kalau di laut menimbulkan palung laut. Nah, seperti ini. Sama halnya kalau di darat dia juga menimbulkan aktivitas adanya gunung api ya, menimbulkan atau membuat sebuah bentuk lahan seperti gunung. Nah, makanya untuk konvergen ini akan membentuk sebuah gunung yang saling berjejer seperti ini di bagian tepi. Makanya disebut juga sebagai cincin api Pasifik. Kita di Indonesia termasuk di dalamnya. Karena gunung api ini aktif mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku sampai Sulawesi. Ya, membentuk sebuah cincin api Pasifik. Dan menyebabkan apa untuk Indonesia? Sering terjadinya gempa bumi sampai tsunami, gunung meletus juga. Paham sampai sini? Ini ya. Yang ketiga, ada bentuk pergerakan lempeng yang saling bergeser. Namanya transform. Iya, transform ini akan menimbulkan apa? Apakah akan menimbulkan gunungan tengah samudra ataukah menimbulkan gunung api Pasifik? Tidak ya. Jadi untuk transform ini akan membentuk sebuah jurang yang memanjang. Nah, jurang ini dapat juga menimbulkan adanya gempa bumi. Kenapa? Karena pergeseran lempeng antara satu dan yang lainnya itu pergerakannya berbeda. Yang satu aktif, yang satu tertinggal. Maka ketika dua-duanya bergerak akan menimbulkan sebuah gesekan dan menjadi sebuah bencana besar, yaitu gempa bumi. Contohnya ada patahan San Andreas di Amerika. Itu adalah patahan yang sangat panjang. Ini ya. Oke. Sampai sini paham? Nah, ini bentuk lahannya ketika lempeng-lempeng ini saling bergerak ya. Sangat indah bukan? Nah, bumi itu ada tenaga endogen dan juga eksogen yang membentuk sebuah pemandangan yang sangat indah. Ini hasil dari tenaga endogen. Kelompok ya, berhitung dari depan kanan 1 sampai 7. 1 sampai 7 ya. Nanti ada kurang lebih ada 5 kelompok. Saya minta tolong untuk paling depan kanan berhitung. 2. Silakan menuju ke kelompok masing-masing.
Ini kan terdapat adanya gempa bumi di Palu dan Aceh di Palu. Ini kira-kira Aceh ini termasuk tsunami yang besar atau tidak? Soalnya aku merasakan banyak orang sekali. Saya sedih sekali karena banyak teman-teman atau keluarga kita yang sangat hati karena dengan Yuk kelompok siapa yang yuk kaca dulu. kita latihan sebentar. Perkenalkan nama saya Dari Haru Arjanto, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan analisis penyebab terjadinya bencana di kedua tempat tersebut, Aceh 2004 dan Palu 2018. Penyebab Aceh 2004 adalah karena terjadinya pecahan antara lempeng benua Australia dan lempeng benua Australia. Pecahan dimulai dari perairan barat Aceh Laut Andaman. Karena adanya gempa bumi yang umumnya menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat dan juga tekanan air pori tersebut naik ketika hingga terkadang melebihi kekuatan gesek tanah tersebut. Proses tersebut yang menyebabkan eufori. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
koreksi dulu. Dari kegiatan diskusi kalian sudah cukup baik, sudah cukup kompak. Setiap kelompok sudah dapat saling memberikan informasi, ya, sudah saling mendapatkan memberikan informasi, mendapatkan informasi. Nah, untuk kedepannya lagi, nanti dikompakkan setelah berdiskusi, otot-otot kalian tegang ya. Sekarang kita lemaskan dengan berolahraga, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, baik, kita akan simpulkan materi kita tentang pergerakan lempeng. Ada yang mau menjawab kesimpulan? Iya, Mila, silakan. Ada 3 gerakan lempeng, yaitu ada divergen, konvergen, dan transform. Oke, ada 3 pergerakan lempeng. Ada lagi yang mau menjawab? Iya, Ida. Dari gerakan lempeng yaitu terjadi bencana geologi seperti gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Oke, yang ketiga ada lagi? Iya. Arus konveksi yang menyebabkan terjadinya gerakan lempeng. Oh ya, ada arus konveksi yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng. Ketiga-tiganya itu terjadi karena arus konveksi. Ada lagi? Enggak. Baik, yang saya bisa simpulkan dari materi kita hari ini. Jadi ada pergerakan 3 lempeng ya, disebut divergen, konvergen, dan juga transform. Ini terjadi karena arus konveksi. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di minimarketnya bencana, kita harus paham atau tanggap terhadap bencana ya. Kita harus bisa mengkondisikan diri saat terjadi bencana alam. Akan ada post test ya. Jadi akan ada perbedaan antara pretest dan post test. Saya yakin post testnya kalian nilainya akan lebih memuaskan. Tugas minggu depan. Nah, tugas minggu depan ini akan saya koreksi nanti. Kalian mencari ya. Sebutkan zona tektonik di Indonesia, baik lipatan maupun patahan. Ditulis di buku catatan, minggu depan akan saya koreksi. Pelajaran kita hari ini saya akhiri sampai sini. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Minta tolong untuk ketua kelasnya. Siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.